Film ini menceritakan seorang dokter muda bernama Edward Newgate yang ditugaskan sebagai dokter rumah sakit jiwa Stonehenge yang terletak di desa terpencil. Di tengah hamparan salju, Edward menuju rumah sakit jiwa dengan menumpang gerobak warga setempat. Setelah sampai, Edward memanggil sambil berteriak. Beberapa saat kemudian, Payne, si kepala pelayan bersama dua anak buahnya mendatangi Edward dan mempersilahkannya masuk. Edward lalu diantar oleh Payne ke ruang Dr. Lamb. Dr. Lamb muncul tiba-tiba membuat Edward kaget. Mereka lalu berkenalan dan saling menyapa. Edward lalu mengatakan tujuannya ingin mengamati dan berlatih cara Dr. Lamb menangani pasien sakit jiwa. Lanjut, Edward diajak berkeliling sambil melihat kebiasaan semua pasien di rumah sakit jiwa tersebut. Anehnya, metode Dr. Lamb bukan menyembuhkan, melainkan menyalurkan keinginan orang gila. Yang dilakukan Dr. Lamb membuat Edward bingung, karena itu sama saja menambah kegilaan para pasien. Lanjut, di ruangan lain, terlihat seorang wanita sedang bermain musik. Dia adalah Alicia. Alicia memiliki penyakit histeris akibat kekerasan yang sering dialaminya. Alicia masuk rumah sakit jiwa karena mencungkil mata suaminya dengan sisir. Malam harinya, keanehan terjadi lagi. Terlihat sangat ramai para pasien sakit jiwa juga ikut makan bersama satu meja bersama Edward dan Dr. Lamb. Sekali lagi, Edward bingung dengan ulah Dr. Lamb. Misery has a way of clarifying to labor amongst the... Payne lalu menuangkan minuman ke gelas Edward. Namun sebelum Edward meminumnya, Alicia menendang kaki Edward hingga minuman itu tumpah. Alicia lalu mengajak Edward pergi ke dapur dan meminta Edward untuk pergi selama masih ada waktu sebelum mereka curiga. Edward bingung dan minta penjelasan kepada Alicia. Namun Alicia hanya berkata, "Lakukan seperti yang aku katakan." Tanpa sengaja, Edward menyentuh lengan Alicia hingga membuatnya kejang. Setelah kembali normal, Alicia langsung pergi. Malam itu, Edward mengambil pistol kecilnya dan tiba-tiba suara berisik terdengar dari lubang kecil di kamarnya. Karena penasaran, Edward pergi ke ruang bawah tanah. Dan ternyata di ruangan itu banyak orang dikurung dalam jeruji besi. Semua orang berteriak meminta tolong. Edward bingung mau melakukan apa, karena dia tidak tahu orang-orang yang dikurung ini waras atau gila. Saat Edward ingin pergi, seorang wanita bernama Marion Pike memanggil namanya. Edward menghentikan langkahnya dan berbalik. Kemudian Marion menceritakan tentang surat yang dikirim atas nama Edward Newgate, karena Marion lah yang menerima surat tersebut. Pada awalnya, rumah sakit jiwa itu dipimpin oleh Dr. Benjamin Salt. Sebelum Dr. Silas Lamb, yang juga seorang pasien sakit jiwa, mengambil alih rumah sakit jiwa tersebut. Setelah mengetahui masalah sebenarnya, Dr. Benjamin Salt lalu meminta Edward pergi ke kota mencari bantuan untuk merebut kembali rumah sakit jiwa tersebut. Edward lalu pergi dan mengetuk pintu kamar Alicia. Setelah Alicia membuka pintu, Edward mengatakan kalau dia telah menemukan Dr. Benjamin Salt dan yang lainnya. Alicia memperingatkan Edward akan sangat berbahaya kalau dia tertangkap. Edward tidak menghiraukan peringatan Alicia dan mengajak Alicia untuk pergi ke kota mencari bantuan. Namun, Alicia menolak. Edward mengatakan kalau rumah sakit jiwa ini dikuasai orang gila. Alicia lalu menjawab, "Ya, dan aku salah satu dari mereka." Dr. Lamb dan Payne memergoki Edward bersama Alicia. Lalu Alicia mengatakan kalau Edward tersesat dan dia hanya memberitahu arah kembali ke kamarnya. Dr. Lamb mempercayai Alicia dan meminta Payne mengantar Edward kembali ke kamarnya. Pagi harinya, Edward kembali ke ruang penjara dan membawa makanan. Edward mengatakan kalau dia tidak bisa pergi dari rumah sakit jiwa itu karena Payne dan anak buahnya selalu mengawasi seperti elang. Edward meminta berkas kasus pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Dr. Lamb. Namun, semua berkas itu telah dimusnahkan oleh Dr. Lamb. Tapi sebelum Edward pergi, Dr. Benjamin Salt mengatakan kalau dia menyembunyikan satu salinan berkas di lemari obat di ruang kerjanya. Lanjut, Edward pergi berkeliling bersama Dr. Lamb dan sampai di ruangan raksasa Oxbridge. Dia meminta Edward mengganti baju raksasa Oxbridge tersebut. Dengan sedikit ragu, Edward melangkah ke bawah. Hello?
Raksasa itu menyerang Edward dan melemparkannya. Di tembok, Edward melihat tulisan nama Arthur. Setelah Edward menyebutkan nama Arthur, raksasa itu berhenti menyerangnya. Edward yang terluka kemudian dirawat oleh Alyssa. Di ruang bawah tanah, Charles berhasil melepas pagar besi ventilasi udara. Edward kembali menyusup ke ruang kerja milik Dr. Benjamin yang sekarang ditempati oleh Dr. Lamb. Membuka lemari obat dan setelah meraba-raba, Edward akhirnya menemukan salinan berkas milik Dr. Benjamin. Dr. Lamb bersama Payne masuk ke ruang kerja sambil membicarakan Edward. Payne menyarankan agar Edward dikurung saja di penjara bawah tanah, seperti yang lainnya. Namun Dr. Lamb menolak karena dia melihat cerminan dirinya pada diri Edward. Beberapa saat kemudian, alarm berbunyi, menandakan kalau ada yang berniat melarikan diri. Dr. Lamb dan Payne bergegas pergi keluar. Payne melakukan pengejaran dengan kudanya. Di luar, Charles dan William terus berlari di tengah pepohonan. Dan ternyata mereka berdua salah arah hingga sampai di tepi jurang. Karena tak ingin lagi tertangkap dan dikurung, William bunuh diri dengan terjun dari tebing tersebut. Sedangkan Charles kembali ditangkap. Malam harinya, Payne membawa Charles kembali dalam keadaan tak bernyawa. Payne mengatakan kalau Charles jatuh, tubuhnya menimpa batu dan mati. Melihat itu, Edward bergegas memeriksa tubuh Charles dan menemukan banyak luka tusuk di bagian belakangnya. Edward pun protes karena luka di tubuh Charles jelas karena ditusuk. Namun Dr. Lamb malah memarahinya. Di tengah kemarahan itu, Alyssa menghentikan Dr. Lamb. Anehnya, Dr. Lamb langsung berhenti marah-marah karena ditegur oleh Alyssa, dan semua orang kembali masuk ke dalam. Di kamarnya, Edward membaca salinan arsip yang ditinggalkan Dr. Benjamin Salt. Akhirnya, Edward mengetahui kalau dulunya Dr. Lamb adalah dokter perang, sedangkan Dr. Benjamin Salt selalu melakukan metode ekstrim untuk pengobatan, yaitu dengan menyiksa para pasien sakit jiwa dengan ketakutan mereka sendiri. Namun ternyata metode ekstrem tersebut berhasil menyembuhkan sebagian pasien sakit jiwa. Akan tetapi berbeda dengan Dr. Lamb, dia orang yang keras kepala yang mempunyai sedikit rasa takut, jadi sangat sulit untuk menyembuhkannya. Berbagai metode dilakukan untuk menyembuhkan Dr. Lamb, namun tidak berhasil. Esok harinya, saat Edward sedang merawat pasien bersama Alyssa, Payne datang dan mengatakan kalau Dr. Lamb memanggilnya. Edward mengikuti Payne dan sampai di ruang penyetruman. Di sana terbaring Dr. Benjamin Salt dan kemudian Dr. Lamb meminta Edward melanjutkan. Dengan ragu, Edward menerimanya. Lima detik disetrum, Dr. Benjamin Salt sudah melupakan siapa dirinya dan menjadi seorang pasien sakit jiwa. Di hari berikutnya, semua orang di rumah sakit jiwa melakukan persiapan penyambutan malam tahun baru atas arahan dari Dr. Lamb. Edward pergi menuju ruang terbengkalai yang dulunya tempat tidur Dr. Lamb. Dia menemukan sebuah foto yang disembunyikan di balik dinding tembok. Sedangkan Alyssa pergi ke ruang penjara bawah tanah menemui Marion Pike. Sedangkan perawat Melly yang sedang asik berdansa sendiri bertemu dengan Payne. Payne kemudian berdansa bersama Melly, namun sakit jiwanya kambuh dan membunuh Melly lalu melemparkan jasadnya ke bawah. Melihat Melly mati jatuh dari atas, Alyssa bergegas menghampirinya. Edward yang melihat itu memantapkan niatnya untuk merebut kembali rumah sakit jiwa tersebut. Jasad Melly dibawa pergi. Tanpa rasa bersalah, Dr. Lamb melanjutkan acara malam tahun baru tersebut, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Edward lalu pergi ke ruang penyimpanan anggur. Di sana dia menemukan seorang petugas yang ditugaskan untuk mengambil anggur. Dia kemudian memukul petugas pengambil anggur tersebut sampai pingsan dan menyuntikkan obat bius ke dalam setiap botol anggur. Namun setelah dia selesai, Payne menemukannya, dan terjadilah pertarungan antara Edward melawan Payne.
Namun, Edward melakukan kesalahan karena tidak membius Pen sebelum pergi, hanya membiarkannya terkubur di tumpukan batu bara. Di luar tempat pesta tahun baru, Dr. Lam dan para orang gila berpesta menyambut tahun baru. Edward keluar sambil membawa satu peti minuman yang telah disuntik dengan obat bius. Semua orang menuangkan anggur ke dalam gelas, termasuk Dr. Lam. Namun, sebelum pesta minum dilakukan, Pen datang memperingatkan semua orang untuk tidak meminum anggurnya. Pada akhirnya, Edward ditangkap dan akan dibawa ke ruang setrum untuk dicuci otaknya. Lalu Edward bertemu Alyssa dan menceritakan tentang dirinya yang pernah bertemu Alyssa. Dari hari pertemuan itu, Edward yang jatuh cinta pada Alyssa berniat menyelamatkan Alyssa. Itulah kenapa Edward rela pergi ke rumah sakit Stonehearts yang berada di tempat terpencil demi menyelamatkan Alyssa. Kemudian, Pen datang membawa Edward yang terikat di tempat tidur ke ruang setrum untuk pencucian otak. Edward meminta permintaan terakhir sebelum disetrum. Dr. Lam mengabulkannya. Edward meminta Dr. Lam untuk mengambil foto di kantongnya dan menyerahkan foto itu kepada Alyssa. Dr. Lam mengambil foto di saku Edward. Namun, saat Dr. Lam melihat foto tersebut, ekspresinya berubah, karena foto itu adalah salah satu foto prajurit yang telah dia bunuh. Alhasil, foto itu memicu kembali penyesalannya, dan sakit jiwa Dr. Lam kambuh. Dia pergi meninggalkan ruangan setrum tanpa menghiraukan siapapun. Melihat itu, Pen berinisiatif melanjutkan penyetruman. Namun sebelum Pen melakukannya, Alyssa datang menolong Edward. Pada akhirnya, Pen disetrum sampai terbakar. Setelah dibebaskan Alyssa, Edward mengambil kunci dan meminta Alyssa membebaskan semua tahanan di penjara bawah tanah. Sedangkan Edward pergi mencari Dr. Lam. Dr. Lam yang berjalan sendiri kembali mengingat penyesalan masa lalunya. Dia adalah dokter perang yang bertugas merawat para korban yang terluka. Namun setelah Dr. Lam melihat para korban yang kehilangan sebagian tubuhnya, dia merasa tidak sanggup mengobati. Dia mengambil keputusan dan menembak semua pasiennya hingga tewas. Setelah semua tewas, dia sendiri berniat bunuh diri. Namun peluru pistolnya habis. Edward yang menemukan Dr. Lam menggotongnya dan membawanya keluar dari rumah sakit jiwa tersebut. Setelah semua orang selamat, sang pajar muncul, menandakan hari baru telah tiba. Edward membujuk Alyssa pergi bersamanya, dan kecupan mesra sang pajar mengubah segalanya. Alyssa. 3 minggu kemudian, suami Alyssa, Tuan Graves, bersama dokternya mendatangi rumah sakit jiwa Stonehearts untuk menjemput istrinya. Namun Marion Pike yang sekarang menjadi kepala rumah sakit mengatakan bahwa Alyssa sudah bebas 3 minggu yang lalu atas perintah Dr. Edward Newgate. Dokter tua itu lalu mengatakan itu tidak mungkin, karena dirinya adalah Dr. Newgate yang asli. Pemuda yang mengaku sebagai Dr. Newgate adalah pasien rumah sakit kerajaan Bethlehem, London. Dia menderita penyakit pseudologia, sehingga dia menjadi orang yang sangat pandai berbohong. Dia sering menganggap dirinya adalah orang lain, seperti yang dia inginkan, dan bertindak persis seperti orang yang dia tiru. Dan di sebuah gereja di Italia, Alyssa sangat senang dengan permainan pianonya dengan seorang pemuda bernama Dr. Silas Lamb. Mereka berdua berdansa dan menikmati hari bahagia bersama. Jadilah sepasang orang gila yang hidup bahagia. Anjay, terharu sama orang gila yang memperjuangkan cintanya. Orang gila saja bisa. Lalu bagaimana dengan orang waras yang mengabaikan pasangannya? Saya rasa itu lebih gila dari orang gila. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Semoga video ini bisa mengisi waktu luang kalian di sela-sela kesibukan yang kalian lakukan. Hanya sekedar dukungan, sudi kiranya kalian subscribe agar kedepannya saya makin semangat lagi untuk upload video di channel ini. Tetap semangat menjalani kehidupan kalian dan syukuri apa yang ada pada kalian. Dalas balang sardada, menyarah maka kada. Salam anak Banua.